Sekarang kita masuk kepada qiraah yang keempat. Masih qiraah Nabi. Jangan dipahami ini qiraah mereka. Maka dari qiraah Nabi yang keempat, di sini kasroh sin. Maka mulai dari sekarang sinnya di kasroh. Tidak dibaca ayah sabu, tetapi ayah sibu. Maka di sini tafsirnya sama. Setelah dikasrohkan dan juga madsilah al-kubro dibaca taksir, hanya 2 harokat. Maka di sini qiraah siapa? Di sini qiraahnya jumhur. Maka jumhur yang membaca ayat ini justru dengan dikasrohkan. Jangan dipikir kalian yang dianggap benar dan yang dianggap jumhur adalah qiraah Hafs an Asim. Maka justru yang membaca fathah ayah sabu hanya Hafs an Asim dengan Ibnu Amir. Dan yang lainnya berbeda nanti dari permasalahan madsilah. Namun di sini yang dikasrohkan ada 3 qiraah. Dan dia dalam keadaan qasru al-mad, dibaca 2 harokat saja dari madsilah. Maka siapa saja? Pertama Ya'qub al-Basri al-Hadrami, yang mana dia juga ujung-ujungnya belajar sanadnya dari para sahabat, dari Ubay, Zaid ibnu Thabit, dan Abi Musa al-Ash'ari. Dan qiraahnya Ibnu Katsir al-Makki, yang mana dia pun nanti ujung-ujungnya kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Dan yang ketiga qiraah Abu Amr al-Basri, yang mana ujung-ujungnya nanti belajar kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Maka dari 2 sahabat ini semuanya kepada Nabi. Berarti berapa qura sekarang? 3 qura. Ayo tulis. Ya'qub al-Hadrami, Ibnu Katsir al-Makki, dan Abu Amr al-Basri. Maka ketiga ini membaca dengan kasroh sin. Sehingga sekarang berbeda qiraahnya, bukan ayah sabu, tetapi ayah sibu. Dan di ujungnya, dalam keadaan madsilah al-kubro, bitaksir, dengan dikosr, dengan diringkas. Paling ringkas 2 harokat, tidak boleh 1. Maka kasristin wa qasrimad silah al-kubro menjadi 2 harokat. Maka kita baca ayah sibu allam yarahu ahad. Ayah sibu allam yarahu ahad. Hanya yarahu ahad 2 harokat. Yarahu ahad dan ayah sibu. Maka ini qiraah yang keempat. Dan di sini ada 3 qura. Berarti sudah berapa? Sudah 7 dari qura. Tinggal 3 lagi. Menjadilah qiraah asyarah. Maka di sini kita masuk kepada qiraah yang kelima. Dan qiraah yang kelima ini semuanya sekarang kasroh sin. Selesai dari fathatus sin. Maka dari kasroh sin di sini dengan tawassut madsilah al-kubro dibaca dengan 4. Di sini ada 2 qura. Al-Kisai, Al-Kufi, dan Al-Kisai di sini belajar dari tabi'in, dan para tabi'in belajar dari para sahabat, maka sanadnya dia kepada sahabat Ali dan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan juga yang membaca seperti Al-Kisai ini Khalaf al-Asir, qura yang ke-10. Dinamakan Khalaf al-Bazzar, dilaqabi dengan al-Asir yang ke-10, yang terakhir. Maka dia pun qiraahnya kembali sanadnya kepada 2 sahabat Ubay dan Zaid ibnu Thabit.
Maka di sini dia keduanya membaca dengan kasrisin dan tawassut. Maka kita baca dalam keadaan tawassut, ayah sibu alam yarahu ahad. Ayah sibu alam yarahu ahad. Berarti dia hampir sama dengan qiraah Hafs an Asim. Namun Hafs an Asim bi fathati sin. Ayah sabu. Adapun qiraah di sini ayah sibu. Maka ini dua qiraah, Al-Kisai dan Khalaf Al-Asir. Dan qiraah yang terakhir dari qiraah yang keenam, kasrosin ma'al isba' fi madstilah al-kubra. Maka siapa yang al-isba'? Kalau tadi Hamzah dalam keadaan fathah, ayah sabu, kemudian madsilahnya diisba'kan. Kalau di sini berarti tinggal Wars an-Nafi'. Maka qiraah Wars an-Nafi' membaca kasrosin. Sinnya dikasrahkan ayah sibu. Dan madsilah al-kubra tidak mutawassit seperti Hafs an Asim, tetapi al-isba dikenyangkan menjadi 6. Dan ini qiraahnya Wars an-Nafi'. Dan qiraah Wars an-Nafi' di zaman now pun masih ada dan terkenal dan banyak. Di mana? Di Afrika. Maka mereka kaum muslimin dari Maghrib yang sekarang namanya Maroko, dan juga dari Tunis, dan juga dari Aljazair, dan juga sebagian dari Libya, dan juga para ahli Misr, dari Mesir, Egypt. Maka mereka kebanyakan membaca qiraah Wars an-Nafi'. Maka anak-anak kecil mereka seperti anak-anak kecil kita. Mereka membaca dari Al-Quran terbiasa dengan qiraah Wars an-Nafi'. Seperti anak-anak kita menghafal juz amma dari qiraah Hafs an Asim. Maka kita misalnya santri-santri kita ataupun semua santri di Indonesia, anak-anak kecilnya menghafal surat Ad-Duha dengan Hafs an Asim. Maka akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun di sana anak-anak kecil 7 tahun, 6 tahun membaca surat Ad-Duha dengan lantang dan terbiasa dibaca dengan qiraah Wars. Maka di masjid-masjid, di surau-surau mereka menghafal, di rumah-rumah bacaannya tentunya qiraah Wars. Maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan seterusnya. Maka qiraah ini masih terjaga sampai this time. Until zaman now. Dan itu kami dapati dari mana? Dari saudara-saudara kita yang belajar ke Yaman. Kita bertemu dengan mereka, bahkan dulu Abu Hafs al-Maghribi dari Maghrib mengajari ikhwah qiraah dari Wars. Dan dia di zaman Syekh Mukbil pun kadang menjadi imam qiraah Wars. Maka Syekh Mukbil mencintai qiraah karena dia dari sunnah. Tidaklah membaca Al-Quran hanya dengan Hafs an Asim saja. Tetapi dari qiraat yang lain, dan ini dohirnya yang dibaca oleh Nabi. Perlu diperhatikan. Tidaklah kita sepanjang tahun membaca
Al-Quran di masjid dan dia menjadi imam, misalnya Hafiz an Asim terus. Maka dipertanyakan, apakah dulu Nabi membaca seperti ini? Jawabnya tidak. Nabi dulu membaca dari qiraah yang diturunkan oleh Jibril dari sab'a qiraat. Bukan qiraah Hafiz saja. Kenapa? Karena memang Hafiz belum lahir. Hafiz an Asim, Asim ibnu Bahdalah, dia di tabaqah yang kelima di zaman Sulaiman ibnu Mihran, tabi'i kecil. Maka Nabi membaca sebelum dia lahir. Maka bagi mereka orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa qiraah, maka diamalkan ilmu qiraah ini. Dipergunakan dia menjadi imam. Karena dulu Nabi membaca qiraat yang berbeda. Bukan satu qiraah. Seperti kita sekarang setiap tahun membaca qiraah Hafiz an Asim. Tidak. Mana dalil bahwa Nabi dulu membaca dengan qiraah yang macam-macam yang diturunkan oleh Jibril, seperti tadi yang kita pelajari ada qiraah macam-macam? Jawabnya hadis tadi, hadis dari Umar bersama Hisham. Di saat Hisham membaca Al-Quran di awal surat Al-Furqan. Berbeda dari yang dia dengar oleh Umar dari Nabi. Akhirnya diadukan ke Nabi. Dan ini telah terdahulu hadisnya, tidak usah dipanjang lebarkan. Yang jelas Nabi tabayyun, coba baca Hisham, dibaca oleh Hisham dari qiraah yang dibaca oleh Nabi. Namun qiraah ini tidak didengar oleh Umar. Menunjukkan Nabi membaca qiraah surat Al-Furqan dari apa yang diturunkan sab'a ahrufin. Nabi membaca dengan dialek demikian dan didengar oleh Hisham, dan Nabi membaca dialek demikian dan didengar oleh Umar. Maka Umar heran kepada bacaannya Hisham, kok berbeda? Tidak muskilah. Maka Nabi pun meminta Umar membaca. Di saat dibaca oleh Umar, hakadzal Qur'an unzila. Demikian pun Al-Quran itu diturunkan. Maka jika seseorang dimudahkan untuk mempelajari qiraah asyarah, diamalkan. Maka ilmu itu samarahnya dengan diamalkan. Maka berkata para ulama, samaratul ilm bi'amal bih. Bahwa buah dari mempelajari ilmu itu diamalkan. Itu yang pertama. Kedua, ucapan Waqi' Ibnul Jarrah dengan sanad yang sahih, dan ini yang ingin kita perhatikan kepada para santri. Nahnu nahfadul haditha bil amal biha. Nahnu nahfadu al ahaditha bil amali biha. Kami menghafal hadis-hadis dengan amalan. Maka hadis tentang permasalahan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, hadis Abdullah, shalu rakaatain qabla maghrib liman syaa. Kok bisa hafal terus? Karena diamalkan. Dan hadis ini dan hadis itu, kenapa bisa hafal? Bil amalu biha. Kata Waqi' the dragon, sang naga. Bukan naga bonar tapi ya. Dia bukan dari Medan. Maka Waqi' Ibnul Jarrah the dragon, sang naga, bukan naga bonar. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, jika kita mempelajari ilmu qiraah, maka diamalkan. Agar kalian benar-benar memahami ilmu tersebut. Jika tidak diamalkan, maka akan lupa. Apalagi qiraah sab'ah banyak. Maksudnya qiraah asyarah dari sab'ah ahruf banyak. Seperti tadi kita di sini. Kalau tidak dihafalkan dan diamalkan, susah. Maka kembali kepada qiraah Wars an-Nafi', maka dibaca di sini dengan fathah dan isba'. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Maka selesai dari 6 qiraah yang semuanya kembali kepada Nabi menjadi sab'a ahrufin. Kemudian kita berpindah kepada ilmu tafsir. Tafsir dari makna. Maka apa makna dari beberapa kalimat di sini? Itulah pelajaran ilmu tafsir. Maka tafsir ucapan Allah Jalla wa'ala ayah sabu alam yarahu ahad.
telah ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, di mana tafsir beliau mengatakan ayah sabu alam yarahu ahad ibnu Adam innaka mas'ulun an hadal mal min aina iktasabahu wa aina anfaqtahu. Maka datang dari Qatadah dari berbagai jalan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari pertama dari jalan Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurei, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Sanadnya sahih, sering terulang. Lalu sanad yang kedua dari Yunus ibnu Abdul A'la, hadatsana Ibnu Tsaur. Siapa? Ibnu Tsaur sering kita lewati, tidak usah buka, sudah hafal. Siapa? Muhammad Ibnu Tsaur. Min aina? As-San'ani. An Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi an Qatadah. Sama. Dan Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani mempunyai tafsir langsung sanadnya tanpa lewat Yunus Ibnu Abdul A'la, tanpa lewat Muhammad Ibnu Tsaur wala Muhammad Ibnu Baqar. La Tsaur wala Baqar. Langsung kepada Ma'mar an Qatadah. Maka sanadnya sanad Ali, karena dia mempunyai tafsir sendiri tanpa butuh kepada Imam At-Tabari. Imam At-Tabari di zamannya sedikit di bawah Al-Bukhari. Maka sanadnya sama seperti Imam Al-Bukhari. Adapun Abdul Razzaq di Tabaqah yang ke-9 langsung meriwayatkan Ma'mar di Tabaqah yang ke-7, dan Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah Tabaqah yang ke-4. Adapun At-Tabari di Tabaqah Ihda Asr seperti Imam Al-Bukhari, maka dia ingin meriwayatkan kepada Ma'mar butuh 2 orang. Yunus Ibnu Abdul A'la, kemudian hadatsana Ibnu Tsaur, baru Ma'mar.